Nah, dengan jarak yang sedekat itu tuh respon mereka tuh dianggapnya tuh lambat banget. Soalnya polisi tuh harus nunggu tim taktis dulu. $2.5 million. I deserve it. Every penny. Emang bener bapak anak ini tuh sempat tinggal selama sebulan di kota Davao. Tapi mereka tuh lebih sering diem di hotel bintang 1 yang mereka tinggali. Gue yakin lu pasti udah denger lah berita ini. Berita soal kasus penembakan yang terjadi belum lama ini di Bondi Beach, Australia. Ya, tragedi ini kan emang bener-bener ngejutin banyak pihak kan. Khususnya di sini masyarakat Australinya. Dari situ langsung tuh banyak banget portal-portal yang ngeberitain kasus ini. Dan ya kayak biasa, kalau ada kasus kriminal kayak gini kan sosmed itu kan cepet banget ya hebohnya ya. Apalagi ternyata kasus penembakan ini tuh diduga kuat nargetin komunitas Yahudi yang ada di Australia. Wah langsung tuh, narasi-narasi kalau ini tuh aksi teror, aksi antisemitisme, itu langsung rame tuh di sosmed tuh. Dan akhirnya kegaduhan ini berujung ke narasi-narasi yang Islamofobik. Akhirnya kejahatan ini dikaitin sama aksi teror kelompok ekstremis Islam. Dan ya kalau buat gue sih terkait insiden ini emang banyak banget yang bikin penasaran nih. Ya selain soal siapa pelakunya, identitas pelakunya, dan apa motivasi dibaliknya, dan apakah bener ini tuh aksi teror antisemit, gue juga tuh penasaran. Kok bisa aparat Australia kecolongan? Soalnya setahu gue Australia itu jadi salah satu negara yang punya aturan ketat soal kepemilikan senjata loh. Nah kok ini bisa nih mereka lolos nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di tragedi Bondi Beach, Australia. Di Learning by Googling. Jadi kejadian ini tuh terjadinya tuh di hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 kemarin. Nah beda sama di Eropa atau di Amerika yang ada di bagian bumi utara yang sekarang tuh lagi masuk winter, di bagian bumi selatan termasuk di Australia, sekarang tuh justru lagi masuk musim panas. Terus udah deket Natal sama Tahun Baru juga kan, jadi ya emang ini tuh lagi masa-masa liburan di Australia. Nah kalau lagi musim panas gini kan, salah satu destinasi liburan utama kan pastinya kan pantai kan. Dan salah satunya ya Pantai Bondi ini. Salah satu pantai yang populer di Sydney. Dan di waktu-waktu ini, selain umat Kristen yang mau ngerayain Natal, komunitas Yahudi juga tuh lagi ngerayain Hari Raya Hanukkah. Makanya waktu pas hari kejadian itu, di Pantai Bondi itu lagi ada festival perayaan Hanukkah. Yang posisinya tuh tepatnya tuh ada di taman di dekat Bondi Pavilion. Nah, namanya ada perayaan Hanukkah, harinya orang-orang Yahudi, jadi ya pastinya banyak dong komunitas Yahudi di Sydney yang datang ke sana buat ikut ngerayain festivalnya. Dan ini awalnya nggak ada masalah, perayaan Hanukkahnya tuh ya berjalan lancar. Terus orang lain yang sekedar jalan atau liburan di pantai juga mereka tuh ya pada enjoy aja udah. Ya bener-bener kayak suasana liburan pada umumnya lah. Tapi suasana liburan yang harusnya menyenangkan ini tiba-tiba aja berubah jadi chaos nih. Kalau menurut The Guardian, sekitar jam 18.40 waktu setempat, orang-orang yang awalnya lagi pada santai di pantai, tiba-tiba mereka tuh pada kabur. Pada lari kocar-kacir, gara-gara ngedenger suara tembakan. Dan tembakan ini ternyata berasal dari dua pria yang nenteng senjata laras panjang. Jadi mereka berdua naik ke jembatan penyeberangan yang ada di dekat pantai, dan dari posisi ketinggian itu, mulai deh tuh mereka nembakin orang-orang di bawah mereka secara membabi buta. Wah, itu seketika langsung bener-bener chaos tuh Pantai Bondi itu. Kalau menurut saksi mata yang diwawancara sama The Guardian, dia tuh bahkan bilang kalau tembakannya tuh nggak berhenti-berhenti loh. Paling kalau ada jeda tuh bentar doang, pas dua orang penembak ini ngereload senjata doang. Dan kesempatan itu juga lah yang sempat dipakai sama orang-orang buat kabur. Tapi ya udah, abis itu langsung lanjut lagi, abis itu langsung nembak-nembakin lagi secara membabi buta. Dan keterangan saksi mata ini juga tuh sesuai sama beberapa bukti video yang ngerekam aksi dua pelaku ini. Ya pokoknya dari videonya, yang gue yakin lu juga udah pada lihat, bener-bener kelihatan kalau dua orang ini tuh udah biasa pakai senjata. Sama sekali nggak kelihatan kayak penembak amatir mereka. Ini gila ya, kebayang mencekamnya situasi waktu itu ya. About 6:47 p.m. this evening, police started to receive a number of reports of shots fired at Archer Park. Archer Park is on the northern half of Bondi Beach. The playground mentioned in the event poster is here, and those celebrating would have been in this grassy area. But this bridge would become the focal point, because it's from here a pair of shooters would eventually open fire. Dan selama beberapa menit Pantai Bondi ini dalam keadaan chaos, dua pelaku ini akhirnya berhasil diamankan. Tapi sayangnya, walaupun cuma berlangsung beberapa menit, tapi aksi teror ini mengakibatkan 15 orang tewas di tempat dan lebih dari 40 orang lainnya luka-luka. Dan buat korbannya, kebanyakan tuh ya dari peserta festival Hanukkah tadi ya. Karena ya mereka kan lagi pada kumpul kan. Dan yang bikin makin sedih nih, kalau menurut NBC News, salah satu korbannya tuh adalah anak kecil umur 10 tahun yang namanya Matilda Britven. Terus ada juga Alex Clayton, kakek umur 87 tahun yang ternyata adalah seorang penyintas Holocaust.
Kalau pelakunya siapa? Nah, menurut berbagai sumber, setelah diringkus sama aparat dan diperiksa, pelakunya tuh ternyata tuh bapak dan anak loh. Sajid Akram sama anaknya, Navid Akram. Dan buat si bapak, Sajid Akram, dia tewas ditembak polisi di lokasi kejadian. Sedangkan anaknya, Navid, dia sempat kritis karena kena tembak. Tapi akhirnya tetap selamat dan sekarang udah sadar buat ngejalanin proses hukum. Nah, tapi di tengah kekacauan itu, ada peristiwa yang juga dapat banyak sorotan nih. Bahkan sampai viral di sosmed. Jadi pas penembakan lagi terjadi nih, ada satu orang yang tiba-tiba aja muncul buat ngehalau pelaku dan ngerebut senjatanya. Nah, kalau menurut Al Jazeera, orang itu tuh namanya tuh Ahmed Al-Ahmed. Dia ini adalah pengungsi dari Suriah yang baru aja dapat kewarganegaraan Australia. Iya, jadi pas orang lain tuh lagi pada lari nyelamatin diri, Ahmed yang posisinya tuh nggak jauh dari pelaku, dia tuh ngelihat salah satu pelaku tuh lagi lengah. Dan ya udah, langsung terjadi tuh yang kayak di video tuh. Dideketin pelan-pelan dari belakang si pelakunya sama Ahmed, terus langsung dia tackle sampai si pelakunya jatuh, dia rebut senjatanya dan langsung kabur tuh si pelaku tuh ke arah jembatan sampai akhirnya polisi dateng. Ya ini kalau lu udah ngeliat videonya, ya emang salut sih ya, emang berani banget si Ahmed ini. Gila pokoknya, gila. Tangan kosong loh doi lo, ngelawan pelaku teror yang ngebawa senjata laras panjang. Ini kan butuh nyali yang edan banget kan? Dan walaupun Ahmed akhirnya ngalamin cedera juga, tapi aksinya dia ini akhirnya dapat banyak apresiasi nih. Bahkan PM Australia, Anthony Albanese, dia tuh sampai nyebut Ahmed sebagai contoh kemanusiaan yang sebenarnya. Wah. Mantap, Ahmed. Mantap. Nah, tapi yang harus kita tahu juga, sebenarnya nggak cuma Ahmed nih yang ngelakuin aksi heroik di tragedi ini. Nggak cuma Ahmed yang ngehalau pelaku aksi penembakannya. Soalnya kalau menurut ABC News, selain Ahmed, ada juga sepasang suami istri lansia, Boris sama Sofia Gurman, yang terekam kamera dashcam lagi berusaha ngelawan salah satu pelaku. Tapi sayangnya akhirnya mereka berdua nih ketembak nih, dan dipercaya mereka berdua lah yang jadi korban pertama dari tragedi ini. Today, the Prime Minister paid a visit to Ahmed Al-Ahmed in recognition of his courage. He decided to take action, and his bravery is an inspiration for all Australians. He is a very humble man. Dan ya kayak biasa, nggak lama setelah aksi ini terjadi, keributannya pindah ke sosmed deh. Ya kayak kita tahu belakangan ini kan banyak banget ya isu-isu sara yang dihubungin sama kejadian-kejadian di dunia. Dan ini juga yang terjadi di tragedi ini. Komunitas Yahudi dunia tuh langsung nyebut aksi ini sebagai tindakan antisemitisme. Terus dari situ narasi-narasinya juga tuh langsung mengarah ke sentimen Islamofobia. Apalagi setelah dicek sama aparat di sana, ditemuin beberapa bukti yang mengarah kalau kedua pelaku ini kan kemungkinan punya afiliasi sama organisasi ekstrim ISIS kan. Salah satunya dari video yang beredar kelihatan kalau mobil yang dipakai kedua pelaku ini tuh di jendelanya tuh ditempel bendera ISIS. Jadi ya emang kemungkinan besar mereka terafiliasi ke sana tuh. Ya pokoknya akhirnya bener-bener jadi perdebatan liar nih kejadian ini nih. Dan salah satu perdebatan yang paling meledak tuh ini. Soal identitas si pahlawan tadi. Identitasnya Ahmed Al-Ahmed. Apanya yang didebatin? Ya sebenarnya dari awal tuh kan udah banyak ya yang nyebut kalau orang yang ngegagalin aksi ini tuh namanya tuh Ahmed. Seorang imigran asal Suriah. Tapi waktu itu tuh banyak yang nggak percaya tuh sama info ini tuh. Dan mereka malah bilang, lah. Pelakunya aja Islam, masa orang Islam juga yang ngegagalin? Nggak mungkin dong. Bahkan nih beberapa orang di sosmed tuh sampai ngeklaim kalau orang itu tuh bukan Ahmed. Orang itu tuh ahli IT dari Inggris dan beragama Kristen. Tapi ya terkait identitas Ahmed ini yang paling kocak ya Netanyahu lah. Jadi Netanyahu tuh kan di tragedi ini kan dia tuh kan kayak lagi riding the wave gitu kan. Nah dia tuh terang-terangan ngeklaim kalau sosok pahlawan di kejadian ini tuh adalah orang Yahudi. Mana pede banget lagi tuh ngomongnya tuh. Terus kocaknya juga, Grok, AI-nya X, AI-nya Twitter, dia juga tuh sempat kegocek loh sama informasi ini loh. Ada. Krok. Terus kalau menurut Al Jazeera, ada juga video yang nunjukin orang Timur Tengah di lokasi kejadian, yang awalnya diduga sebagai temannya pelaku. Padahal ternyata dia tuh cuma ngebantu ngamanin pelakunya. Cuma karena videonya sempat terlanjur viral kan, dan si perekam juga kelihatan ngerekamnya dari jauh, akhirnya narasinya tuh jadi misleading. Jadi banyak terkenalnya tuh dia tuh temennya pelaku, padahal bukan. Terus di sisi lain ada juga nih info simpang siur yang bilang kalau pelakunya tuh sebenarnya tuh adalah tentara Israel, anggota IDF. Dan nyebut kalau korbannya tuh aktor yang pura-pura jadi korban dan pakai darah palsu.
Nah, itu juga palsu tuh, itu juga misleading tuh, itu juga hoax tuh. Ya, darah palsu gimana? Orang kenyataannya emang beneran jatuh korban kan? Emang beneran ada yang meninggal dari aksi ini kan? Dan yang bikin semua isu simpang siur ini jadi makin panas adalah banyak dari informasi ini yang ternyata sengaja dipalsuin pakai AI buat nyiptain narasi kebencian. Jadi ya udah deh tuh, jadi dikotak-kotakin tuh masalah ini tuh. Padahal kan ya sesimpel masalah kemanusiaan aja kan. Korbannya cuma manusia biasa, bukan kriminal, bukan penjahat perang atau yang gimana-gimana. Dan si penolongnya juga, si pahlawannya juga ya emang orang baik yang mau nolong aja. Udah itu aja. ראינו את הרוע בשפלותו, וראינו גם גבורה יהודית בשיאה. אני ראיתי בדרך הנה סרטון של יהודי שמתנפל על אחד המרצחים, שומט ממנו את הנשק ומציל מי יודע כמה נפשות. Cuma ya di luar siapa korban, siapa pahlawan dan lain-lain, pertanyaan yang besar buat gue tuh justru kok bisa ya para pelaku ini bisa punya senjata buat ngelakuin aksi kejahatan kayak gini ya? Soalnya setahu gue Australia itu kan terkenal banget sama aturan persenjataannya yang ketat kan? Dan ternyata kalau menurut investigasi Reuters, si pelaku Sajid Akram dia tuh punya lisensi kepemilikan senjata yang sah sejak 2015 buat keperluan rekreasi perburuan. Dan setelah ditilik-tilik lagi, ternyata emang ada celah nih di aturan negara bagian New South Wales yang dimanfaatin sama si pelaku. Celah apa tuh? Jadi ternyata New South Wales mereka tuh udah ngehapus aturan cooling off period. Udah ngehapus aturan masa tunggu selama 28 hari buat pembelian senjata kedua dan seterusnya. Jadi sekarang di sana nih, kalau lu udah punya satu pistol, lu bisa langsung tuh beli yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tanpa perlu nunggu lama lagi. Nah, gara-gara aturan baru itu, si Sajid ini, dia tuh total punya 6 senjata api legal yang sayangnya malah dipakai buat ngebantai orang. Dan ini sejalan nih sama keterangan ahli yang diwawancara sama Reuters yang bilang kalau celah aturan dan kurangnya background check yang mendalam itu juga tuh jadi penyebab kenapa senjata ini bisa lolos ke tangan pelaku teror. Jadi selain karena emang si pelaku nih punya sesuatu yang salah di kepalanya, ya dari pemerintahnya sendiri emang ada celah di aturannya. Terus selain pemerintahnya, polisi juga kena kritik di sini. Soalnya nih ya, kalau berdasarkan laporan dari ABC News, kantor polisi Bondi Beach tuh ternyata jaraknya tuh cuma 600 meter loh dari lokasi kejadian loh. Atau ya kalau jalan kaki paling 8 menitan. Nah dengan jarak yang sedekat itu tuh respon mereka tuh dianggapnya tuh lambat banget. Soalnya polisi tuh harus nunggu tim taktis dulu dan butuh waktu buat menilai situasi sebelum masuk ke area yang diduga ada active shooter. Ya sebenarnya ini dilema juga sih. Kalau asal masuk malah bakal nambah korban dari pihak polisi kan. Tapi ya kalau nunggu kelamaan korban sipilnya juga bakal nambah banyak. This looks like a massive intelligence failure, was it? It has the hallmarks of that, but I'm not privy to the detail of their intelligence research and analysis. Dan buat update terbarunya sampai gue bikin video ini, kalau menurut BBC, si pelaku yang anak, Nafid Akram, dia tuh udah resmi didakwa dengan 59 tuntutan. Termasuk 15 pasal pembunuhan dan tindakan terorisme. Dan ini ancaman hukumannya udah jelas nih, penjara seumur hidup. Terus dari sisi pemerintah Australia juga mereka nih langsung gercep nih. Soalnya kalau menurut NPR, PM Australia, Anthony Albanese, sama para pemimpin negara bagian juga, mereka tuh langsung ngadain rapat darurat buat segera ngerevisi aturan senjata nasional. Rencananya mereka bakal ngebatasin jumlah senjata yang boleh dimiliki sama satu orang, terus juga memperketat syarat lisensi, sama ngebikin National Firearms Register, biar data pemilik senjata di seluruh negara bagian tuh jadi terintegrasi. Jadi nggak ada lagi tuh cerita koleksi senjata buat hobi tapi ujungnya dipakai buat teror. Itu biar kedepannya nggak ada lagi tuh. Oke. Terus selain itu ada fakta baru juga nih. Jadi ternyata sebelum kejadian, si bapak sama si anak pelaku aksi teror ini mereka tuh sempat liburan ke Filipina selama sebulan di bulan November 2025. Nah terkait liburannya mereka ini, sempat ada dugaan dari intelijen Australia kalau mereka nih latihan militer di sana nih bareng sama kelompok ekstremis di sana. Tapi terus kalau menurut CNN, pihak keamanan Filipina tuh bilang sama sekali nggak ditemuin bukti yang mengarah ke sana tuh. Kata mereka emang bener bapak anak ini tuh sempat tinggal selama sebulan di kota Davao. Tapi mereka tuh lebih sering diem
di hotel bintang 1 yang mereka tinggalin, jarang keluar, dan cuma mesen makanan fast food. Jadi ya kemungkinan besar mereka berdua nih jadi radikalnya nih bukan gara-gara liburan ke Filipina ya, enggak. Lebih masuk akal kalau mereka berdua nih jadi radikal tuh gara-gara terpapar paham radikal lewat internet. Yang emang kalau udah kayak gini kan lebih susah dideteksinya kan. Tambahan dikit, ada update terbaru tentang si pelaku lagi nih. Jadi kalau menurut Channel 4 News, ternyata dari 2019, si Navid Akram tuh kelihatan emang udah ada bibit-bibit radikalnya. Soalnya sempat ada video yang nunjukin dia sama teman-temannya nyamperin orang random di jalan gitu, nyebarin paham-paham dia. Nah dari situ, 2 temannya ditangkap dan dipenjara, tapi Navid Akram cuma ditanya-tanya terus dibebasin. Always pray. 2 of his associates from that time have been jailed for links with terrorism. Naveed Akram was interviewed by Australian intelligence, but never arrested. Dan terus selain itu ada update terbaru juga nih dari si pahlawan, dari Ahmed Al-Ahmed. Jadi Ahmed di hari gue bikin video ini nih, dia tuh dapat uang donasi sebesar $2,5 juta Australia dari orang-orang. Dan pas dia dikasih tahu ini, pas dia dikasih simbolis uangnya, respon pertama dia tuh, dia langsung nanya, apa gue pantas nerima ini? Wah, beneran orang baik ini. I came here with news of people around the world. 43,000 people. Thank you very much. They raised you $2.5 million. I deserve it. Every penny. My pleasure. Thank you very much. Dan ya buat gue aksi teror kayak gini tuh jelas nggak pernah bisa dibenarkan ya. Ya walaupun gue sendiri juga ngerasa kalau kasus ini tuh lumayan sus, bau-bau konspirasinya tuh kuat banget. Tapi selama nggak ada buktinya ya tetap aja itu tuh cuma kecurigaan. Terus selain itu yang harus kita ingat, kita juga nggak bisa nih main generalisir nih. Nih kayak gue udah jelas lah anti-Zionis lah. Tapi bukan berarti apa yang terjadi di Bondi Beach tuh bisa dibenarkan loh. Enggak loh, itu tetap kejahatan tuh. Terus dari sisi pelaku juga, apa yang dilakuin sama si pelaku tuh kan nggak serta-merta jadi gambaran orang Islam secara keseluruhan kan. Ya buktinya yang nyetop si pelaku juga kan orang Islam juga kan. Jadi ya nggak bisa kita generalisir. Dan sekali lagi gue juga mau ngasih apresiasi setinggi-tingginya buat Ahmed Al-Ahmed sama buat pasangan suami istri Boris sama Sofia Gurman yang gugur. Itu bener-bener dibutuhkan keberanian yang luar biasa loh buat bisa begitu loh. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah lu juga ngerasa kalau kasus ini tuh sus atau ya ini murni serangan teror akibat kebencian aja? Yang mana nih? Silakan komen. Silence on the sands of Bondi. Lifesavers standing side by side in a show of solidarity, with 3 minutes of reflection and remembrance. Oke, sekian lari minggu kali ini tentang apa yang terjadi di Bondi Beach, Australia. Data faktanya kayak gimana tadi ya udah gue jelasin semua tuh. Dan ya sekali lagi semoga kita nggak kemakan hoax-hoax yang beredar ya. Soalnya banyak dimainin kan nih isu saranya nih di sini nih. Ya kalau ada revisi kayak gue udah salah, atau mau nanya atau nambah video bisa tulis komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.